فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan nawasib, di mana fi'il mudhari' kapan saja kemasukan dari amil-amil tersebut maka harus dinasabkan. Baik. Sekarang kita baca faidah yang ditambahkan oleh pensyarah halaman 75 bawah. Faidatun taqa'u an zaidatan fi thalathati mawadhi'. An jatuh sebagai huruf zaidah itu pada 3 tempat. Karena kita lewati di depan an sebagai huruf apa? Harfu nasbin yang menasabkan. Nah, tapi an juga bisa sebagai huruf zaidah, dia tidak menasabkan, tidak mengubah i'rab dari kata yang termasuki olehnya. Al-awwal idza waqa'at baina fi'lil qasam walau. Yang pertama, apabila an tersebut jatuh antara fi'il qasam dan law. Contoh nahwu uqsimu an law qama zaidun la darabtuh. Uqsimu an law qama zaidun la darabtuh. Di sini an jatuh setelah uqsimu. Uqsimu itu fi'il qasam, fi'il yang bermakna aku bersumpah. Ini maksud dari fi'il qasam. Kemudian setelah an law, maka an di sini an zaidah. I'rabnya an ya zaidah mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Fungsinya hanya sebagai penguat saja. Atsani yang kedua, atau maknanya tadi apa? Diterjemahkan dulu. Syukran. Nah, aku bersumpah seandainya Z berdiri maka aku akan memukulnya. Atsani idza waqa'at bada lamma al-hiniyah. Kama fil Bukhari min hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu wa fihi falamma anqadat ta'dhin. Al-hadits. Lamma al-hiniyah yaitu bermakna ketika atau tatkala. Nah, falamma anqadat ta'dhin, dan ini banyak. Falamma anja al-bashiru. Tayyib, an di sini pokoknya setelah lama yang bermakna hin, yang bermakna ketika. Dan ini lebih banyak dari yang di depan, yang sebelumnya. Pokoknya setelah lama yang bermakna ketika, bermakna tatkala, ini namanya lama hiniyah. An setelahnya adalah an apa? Zaidah. Maka tatkala telah selesai azan, syaitan pun datang kembali. Karena ketika dikumandangkan azan, syaitan berlarian pergi. Ketika selesai azan, mereka mendekat lagi. Ketika iqamah, mereka lari pergi. Ketika selesai iqamah, datang lagi.
Nah, syaitan untuk menggoda saja semangat sekali. Datang pergi nggak kenal lelah. Kata Nabi SAW, perginya pun tidak dekat. Nah, dalam hadits hatta yakuna makana rauha, dari masjid Nabi sampai ke rauha larinya, demi tidak mendengar azan, agar apa? Tidak mendengar azan, lari pergi sampai ke tempat yang namanya rauha, jauh dari masjid. Setelah selesai langsung balik lagi, tidak capek. Nah, padahal dia tahu hasil akhirnya adalah neraka. Maka kita wajib untuk lebih semangat lagi pada perkara yang datang janji akan mengantarkan ke dalam surga. As-salis idza waqa'at ba'da fil jar, apabila jatuh setelah kaf jar. Kaqauli syair ka'an dhab'iyatin ta'tu ila wariqis salam. Ka'an dhab'iyatin ta'tu ila wariqis salam. An jatuh setelah kaf, yang itu apa? Kaful jar. Nah, jadi setelah huruf kaf, huruf jar, an. Nah, maka an di sini an zaidah, makanya yang menjarkan adalah kaf. Asalnya kadzab yatin. Nah, seperti dzabiyah, seperti apa? Kijang yang makan dari daun salam. Ini 3 tempat di mana an itu zaidah. Yang paling banyak kita dapati yang kedua. Setelah lama hiniyah. Kita masuk pada bab baru, babu jawazimil mudhari'. Al-jawazim jam'u jazim, yang menjazmkan. Wal jazmu lughatan al-qata'. Jazm secara bahasa bermakna al-qata', ya, memastikan. Jazm, memastikan. Istilahan taghayyurun makhsusun alamatuhu sukun aw ma naba'a anhu. Adapun secara istilah nahwu, yang dimaksud dengan jazm adalah taghayyurun makhsus, perubahan yang khusus. Catatan kaki di bawah. Taghayyurun makhsusun, perubahan yang khusus. Alamatuhu sukun, yang tandanya adalah sukun sebagai tanda utama. Al-mana ba'anhu, atau yang menggantikan sukun. Yang menggantikan sukun apa, Abdurrahman? Dari alamat jazm. Jazm alamat utamanya adalah sukun. Yang menggantikan sukun apa? Abdurrahman kisaran. Apa Ahmad? Al-hadfu. Baik. Anda bilang apa tadi? Alif. Al-hadfu. Nah, saya membuang. Membuang ini ada berapa macam? Jabir 2, yaitu hadfun nun dan hadful akhir. Baik. Hadful akhir pada fi'il mudhari' yang bagaimana? Muhammad Raga. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Hadfun nun pada fi'il mudhari' yang bagaimana? Takif. Hadfun nun apa Abdullah? Hadfun nun pada fi'il mudhari' yang bagaimana? Af'alul khamsah.
Fi'il mudhari' af'alul khamsah. Nah, babu jawazimil mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a wa la fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khassah. Baik. Dan untuk jawazim amilnya lebih banyak. Baik, dan semuanya bisa dibagi menjadi dua jenis sebagaimana dalam syarah. Qala i'lam rahimakallah annal adawat allati tajzimul fi'lal mudhari'a 18 adah wa tanqasimu ila qismain. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya adawat, yaitu alat-alat sarana untuk menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18 yang terbagi menjadi dua. Al-qismul awal ma yajzimu fi'lan wahidan faqat wa huwa sittatu ahruf. Jenis yang pertama yang menjazmkan satu fi'il saja, dan itu ada 6 huruf. Baik, perhatikan catatan kaki. Wa ajma'an nahwiyun ala anna hadhihi al-hurufa as-sittah la tajzimu illa fi'lan wahida. Ulama nahwu bersepakat bahwasanya huruf-huruf yang 6 ini tidaklah menjazmkan kecuali satu fi'il saja. Wa ajma'u kadzalika ala harfiyatiha, dan mereka juga berijma' tentang kehurufan 6 huruf ini. Karena nanti ada yang terjadi khilaf apakah huruf atau isim. Tapi untuk 6 ini yang menjazmkan fi'il mudhari', satu fi'il yang menjazmkan satu fi'il, semuanya sepakat bahwasanya itu huruf. Wahia yaitu lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahi wa du'a. Baik. Al-awwal lam. Yang pertama lam. Wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yang pertama adalah lam, yaitu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin jelas karena memiliki makna nafi, memiliki makna peniadaan. Wa jazmin karena dia berfungsi menjazmkan. Sekarang kenapa disebut harfu qalbin? Perhatikan catatan kaki. Tuqallibul mudhari'a min zamanihi ila zamanil madhi ma'nan. Dia membalikkan fi'il mudhari' dari zamannya menuju ke zaman madhi secara makna. Nah, karena mudhari' makna awalnya menunjukkan zaman apa? Zaman hal atau zaman istiqbal. Ketika kemasukan lam, maka dia diubah menjadi zaman madhi. Maka yang dinamakan dengan harfu qalbin. Kenapa disebut harfu qalbin? Karena apa? Membalikkan fi'il mudhari' dari zaman mudhari'nya menuju zaman madhi.
Nahwu qaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Sifat Allah Subhanahu wa taala lam yalid, tidak beranak, wa lam yulad, tidak pula diperanakkan. Ini kan kalau dari sisi zaman itu bermakna madhi, bukan bermakna akan, tidak. Tapi bermakna madhi, lam yalid wa lam yulad. Contoh mudahnya, ketika seorang ditanya hal akalta, qala lam akul, aku belum makan. Aku belum makan ini zaman madhi atau zaman mustaqbal? Madhi, belum makan maksudnya. Belum makan. Telah terjadi, belum makannya itu. Baik. Itu maksud dari makna qalbin. Ada pun i'rabnya, perhatikan, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa kullun min yalid wa yulad fi'lun mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Mudah. Atsani lamma wa hiya far'un an lam taqumu maqamahu hukman wa tukhalifuhu lafdhan wa ma'na. Baik, lamma ini merupakan cabang dari lam, menduduki kedudukan lam secara hukum, tapi menyelisih dari sisi lafaz dan makna. Baik. Faedah, perhatikan. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan ma ifadatiha ittisalun nafyi hatta waqtal takallum. Baik. Wa tu'dhinu bi wuqu'ihi fil mustaqbal. Khilafan lilam fa inna nafyaha bihasabi. Muaqqatan kana nahu lam yaq'ud aw mu'abbadan nahwu lam yalid wa lam yulad. Ini faedah bagus untuk perbedaan lam dan lamma dari sisi makna. Kalau dari sisi lafaz maka jelas lam dan lamma, jadi lafaznya beda. Lamma ada tambahan alif. Baik, adapun dari sisi makna, perhatikan, lamma ini sama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, menjazmkan fi'il mudhari' satu saja, bersama dengan pemberian faedah bersambungnya nafi sampai waktu pembicaraan. Lamma ini digunakan untuk apa? Untuk menafikan sesuatu yang sampai saat ini masih ada. Seperti tadi ketika ditanya hal akalta lamma akul, berarti sampai sekarang memang belum makan. Tapi waktu dinu biwuqu'ihi fil mustaqbal, dan memberi apa? Memberi isyarat akan terjadinya di waktu yang akan datang, nanti mau makan, tapi sekarang belum. Ini kalau lama. Ya, lama ini kalau dalam bahasa kita mudahnya diartikan dengan belum. Kalau belum kan sekarang memang dinafikan, tapi nanti ada kemungkinan akan dilakukan. Khilafan lilam, berbeda dengan lam karena nafinya itu sesuai dengan kondisinya. Terkadang muaqqat, terkadang apa? Terbatas dengan suatu waktu. Seperti lam yaq'ud. Dia tidak duduk. Tidak duduk. Tapi apa? Dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan konteksnya. Hal qa'ada Zaidun fi tilkal majlis, qala lam yaq'ud. Dia tidak duduk. Maksudnya tidak duduk pada majlis itu. Berbeda, atau mu'abbad, atau penafian tersebut secara abadi, seperti ayat lam yalid wa lam yulad. Ini dinafikan secara abadi. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan.
Baik, nahwu qaulihi ta'ala lamma yadhuqu azab. Mereka belumlah merasakan azab. Baik. Nah ini lamma yadhuqu azab, mereka belum merasakan azab, sampai sekarang belum merasakan azab, tapi nanti di hari kiamat mereka baru akan merasakan azabnya. Ini tadi maksud dari apa? Nah, nafinya sampai waktu takallum dan memberitahu bahwasanya suatu saat mereka akan merasakannya, akan terjadi. Falamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hadfun nun. Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa adzab maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Naam, liya'il mutakallim al-mahdhufah takhfifan. Ini faedah diperhatikan, lamma yadhuqu azabi asalnya. Asalnya di situ ada ya-nya. Lamma yadhuqu azabi. Ada ya mutakallim, mereka belumlah merasakan azabku, kata Allah. Ya mutakallim ini dihilangkan untuk apa? Takhfif, untuk meringankan. Mana dalil yang menunjukkan ada ya yang hilang? Wal kasrah dalilun alaiha, kasrah merupakan dalil atas ya yang hilang. Wa huwa mudhaf wal ya al mahdhufah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Baik, barakallahu fikum, itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.